Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para santriwati yang saya hormati, saya kasih sayangi, saya banggakan. Pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita semua dapat bermuajahah sekaligus bersilaturahim dalam rangka kita melanjutkan pengajian kita yang kita laksanakan setiap malam Rabu. Selawat salam mari kita layangkan pada junjungan alam dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Untuk berkahnya acara ini mari kita awali dengan sama-sama kita buka dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, judul pengajian kita ini lanjutan daripada judul yang dahulu itu, yaitu tafakkur. Kemarin kita sudah jelaskan itu tafakkur itu ada 5 dan juga hasilnya 5. Itu menurut jumhurul ulama, pendapat beberapa ulama. Kita sudah jelaskan tafakkur yang pertama dan yang kedua. Nah, sekarang kita beralih kepada yang ketiga. Tafakkur yang ketiga, wa fikratun fi wa'dillahi ta'ala yatalawadu minha ar-ragbati. Tafakkur tentang janji-janji Allah SWT akan melahirkan rasa cinta kepada akhirat. Nah, itu kalau kita itu wa'ad namanya. Jadi wa'ad itu janji surga, itu nama wa'ad. Kalau kita taat, kalau kita takwa, kita dijanjikan akan masuk surga. Itu namanya wa'ad. Ada dalam Al-Quran itu ada namanya amar, ada namanya nahi, ada namanya wa'ad, ada namanya wa'id. Kalau perintah itu dari atas ke bawah, itu namanya perintah. Amar wajib, amar sunat. Nahi juga 2, itu nahi artinya larangan dari atas ke bawah. Ada nahi haram, ada nahi makruh. Nah, ini kita akan melahirkan rasa cinta kepada akhirat. Coba kita lihat di dalam surat Asy-Syura itu ayat 20. Allah berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati tazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Terjemahannya, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripadanya atau daripada keuntungan dunia. Tetapi ia tidak akan dapat bagian nanti di akhirat. Nah, ini anak-anak, kita lihat di sini wa'ad ini mengenai tentang janji Allah bagi mereka yang gemar kepada akhirat.
Coba kita lihat tafsirnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa maksud ayat tadi itu. Man kana yuridu harsal akhirah. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat. Ail amalul akhirah. Artinya amal akhirat. Tazid lahu fi harsihi, akan kami tambah keuntungannya itu baginya. Wa tajzihi bil hasanati asyara amthaliha, akan dibalas satu kebaikan dengan 10 semisalnya. Ila sab'i mi'ati dipin, sampai 700 ganda. Illa ma yasha Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itulah maksud man kana yuridu harsal akhirati tazid lahu fi harsihi. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Jadi misalnya tadi sudah dicontohkan dalam tafsir, satu kebajikan dibalas dengan 10. Kemudian sampai 700 itu. Jadi tidak sehanya yang kita perbuat itu saja yang diberikan, tapi akan ditambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 10 sampai berapa? Sampai 700 ganda. Ini kalau akhirat. Sebaliknya, wa man kana yuridul harsad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagiannya, minha, tidak semuanya dikasih. Tidak semuanya dikasih keuntungan dunia. Yang lebih parah lagi, Allah mengatakan wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi ia tidak akan dapat bagian nanti di akhirat. Di dunia sebahagiannya, di akhirat tidak dapat apa-apa. Kalau kita memang mencari keuntungan hanya di dunia. Hanyalah apa yang lebih dominan kita utamakan, akhirat. Aywa man kana sa'yuhu, artinya barang siapa ada usahanya liyahsulalahu syai'un minad dunya, untuk menghasilkan baginya sesuatu daripada dunia, walaysa lahul akhirati hum bil kulliyati, dan bukan baginya di akhirat akan diberikan semuanya. Bahkan tidak ada sama sekali. Wa faza bis safaqatil khasirati fid dunya, bertepuklah dia ke dalam kerugian di dunia dan di akhirat. Di dunia gak rugi dia, di akhirat gagal betul dia itu. Itulah makanya anak-anak kita lebih itu mencari keuntungan akhirat. Saya sering mengatakan anak-anak, kalau kita tanam jagung, tumbuh rumput. Kalau kita tanam jagung, tumbuh apa? Rumput. Kalau kita tanam rumput, tumbuh jagung? Tidak. Itu kan? Nah, seperti kamu ini adalah pendidikan agama. Walaupun kita pendidikan agama, ya, dunianya akan datang itu. Yakin itu anak-anak.
Ya. Hakul ya yakin. Pasti dunia akan datang. Jadi orang-orang hanya mementingkan, bahkan di sini ada mengatakan haramahullahu akhirah. Kalau ada orang hanya menuntut dunia, katanya haram dia akan dapatkan nanti di akhirat. Gitu. Wa faza bisafaqatil hasra fid dunya wal akhirah. Dia bertepuk tangan dengan kerugian di dunia dan di akhirat. Ya, seorang tepuk tangan karena gembira, tapi di sini tepuk tangannya karena rugi. Gitu. Insyaallah. Ada firman Allah itu mengatakan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha." Barang siapa ingin kehidupan di dunia aja, tidak menginginkan kehidupan akhirat, akan diberikan dia kehidupan akhirat itu, tapi sebahagiannya. Manasa'u liman nuridu. Apa yang dikehendaki bagi siapa yang menghendaki, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha. Kemudian nanti di akhirat insya Allah akan dikirim dia ke neraka jahanam. Yaslaha, tempat tinggalnya. Mazmuman madhuro, tempat tinggal yang sangat hina. Itu anak-anak. Nah, oleh karena itu istimewakan masalah akhirat. Jangan dinomor duakan atau apa. Bagaimanapun sibuk kita dalam pekerjaan dunia, kalau sudah waktu ada, tolong dilepas. Kalau sudah waktunya untuk mengaji, tolong kesibukan yang lain dilepas. Jangan sampai cuma masuk ke dalam WC ngaji ndak. Tanya itu, minta izin. Mana ini kenapa ndak ngajian? Minta izin. Tuh kenapa dia masuk WC? Sekedar masuk WC aja ndak ngaji. Ngerti anak-anak? Nyetang. Maka yuridu hartal akhirati tazid lahu fi harsihi. Maka yuridu harsad dunya nutihi minha, akan diberikan sebagiannya. Wa ma lahu bil akhirati nasib. Dan tidak akan dapat keuntungan nanti di akhir. Mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Akhirat. Hanya kalau mondok jangan setengah-setengah itu ya. Teruskan itu. Bila perlu nanti sampai S1, S2, S3 baru pulang, baru berhenti belajar gitu, ya. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Kemudian dijadikan dia neraka jahanam tempat tinggalnya. Itu yang ke berapa tadi? Yang ketiga itu anak-anak. Itu wa'adallah. Wa fikratu fi wa'dillahi ta'ala yatawadu minha ar-ragbah. Ragbah itu artinya gemar, melahirkan rasa cinta kepada akhir. Alam akhirat itu anak-anak setelah kita bangkit dari kubur kita. Kalau alam barzah antara dunia dan akhirat. Tapi kalau alam akhirat itu setelah kita bangkit dari kubur. Kemudian yang keempat,
wa fikratun fi wa'idillahi yatawalladu minhal haibatu. Tafakkur tentang ancaman Allah SWT akan melahirkan sikap waspada terhadap perbuatan dosa. Itu namanya wa'id. Tadi yang pertama namanya apa? Wa'ad. Kalau janji surga namanya wa'ad. Kalau janji neraka namanya wa'id. Nah, orang-orang yang tafakkur tentang ancaman Allah SWT akan melahirkan sikap waspada terhadap perbuatan dosa. Coba kita lihat anak-anak di dalam surat An-Nisa ayat 55. Bagaimana ancaman Allah SWT terhadap orang-orang yang berani melawan perintah Allah, yang tidak waspada hidupnya di dunia. Di surat An-Nisa ayat 55. Insyaallah firman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gairaha liyadzuqul azab innallaha azizun hakim. Innallaha azizan hakimah. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasai azab. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijak. Nadijat, hati nadijat itu hangus. Kan kalau kita dibakar di neraka kan hangus semuanya, menjadi debu kita itu kan, karena sakitnya itu. Badalnahum juludan gairaha, diganti kulit kita ini dengan kulit yang baru. Bagi berapa kali diganti itu? Di dalam sebuah tafsir mengatakan tanda juhum fil yaumi sab'in alfa marat. Setiap hari itu diganti 70.000 kali. Itu. Angus ganti, angus ganti, angus ganti, angus ganti. Kalau terus angus tidak diganti, tidak ada yang sakit itu. Nah, ini anak-anak tentang siksa di akhirat. Apalagi kalau kita baca bagaimana banyak seorang anak perempuan masuk neraka itu, anak-anak kita lihat di dalam kitab Durratun Nasir. Ada yang digantung, ada yang dipelebek, macam-macam itu. Ya, itu anak-anak itu. Ada yang digantung isi kutangnya, ada. Itu nanti itu. Nah, itulah anak-anak sekalian. Nadijat tadi itu artinya hangus. Berapa kali diganti dalam satu hari? 70.000 kali. Insyaallah. Nah, ini namanya wa'id. Yatawalladu minhal haibah. Tafakkur tentang ancaman Allah SWT akan melahirkan sikap waspada terhadap perbuatan dosa. Kita tidak berani berbuat dosa. Kemudian yang kelima, wa fikratu fi taksiri nafsihi an ta'ati ma'a ihsanillah ilahi yatawalladu minhal haya. Dan tafakkur tentang kekurangan diri dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT akan melahirkan rasa malu atau haya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali karamallahu wajah berkata,
tidak ada ibadah yang pahalanya sepadan dengan tafakkur. Jadi tafakkur itu besar sekali pahalanya, anak-anak. Beberapa ulama makrifat berkata, tafakkur itu merupakan pelita hati, sehingga jika tafakkur hilanglah, maka akan hilang pula pelita hati. Dalam suatu hadis disebutkan tafakkaru sa'atan, berpikir satu saat itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Jadi satu kali berpikir, apalagi ini kita diajak berpikir berapa anak-anak? 5 kan? Satu kali berpikir saja itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. 60 kali 5 berapa itu? Berapa? Berapa? 30 apa? 60 tahun kali 5 tadi itu. Nah, 300 tahun. Itu pahalanya anak-anak. Tapi ini hadisnya targhib. Jangan nanti mikir aja sholat enggak, kan susah nanti ya. Nah, bagaimana cara kita tafakkur itu yang perlu kita perhatikan anak-anak. Bagaimana kita bisa tafakkur? Itu namanya melalui muhasabah. Apa namanya? Muhasabah. Ya. Di dalam kitab Jami Usulul Aulia halaman 391 itu disebutkan ya al-muhasabah wahya fil bidayat. Jadi muhasabah itu dalam permulaannya. Bagaimana kita muhasabah pada permulaannya? Al-mawazinatu bainal hasanati wassayiat. Pertama kita harus timbang antara baik dan jahat. Jadi kita coba kalkulasi diri kita gitu. Dalam 1 jam misalnya, atau dalam 1 detik lebih ke sini itu, atau dalam 1 hari 1 malam, mungkin kita membuat satu catatan nota kecil bagi kita dari jam pagi sampai jam sore, berapa hal yang positif yang kita kerjakan, tolong dicatat. Berapa hal yang negatif dari pagi sampai sore kita catat. Gitu. Begitu masuk malam juga demikian, siapkan catatan dari tenggelam matahari sampai subuh, berapa hal yang positif dan berapa hal yang negatif. Itu cara muhasabahnya. Mengoreksi diri sendiri. Sayyidina Umar mengatakan hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum kamu dihitung nanti di akhirat. Ada yang dihitung itu tadi bainal hasanati wassayiat. Perbaikan perbuatan baik kita dan perbuatan jahat kita. Berapa? Ada kira-kira yang membuat catatan? Tidak ada. Nah, setelah kita buat catatan anak-anak, tadi jam sekian di tempat ini saya sedang ngobrol, membicarakan orang, atau orang sudah kamat, saya belum wudhu, masih kencing. Tolong itu dicatat di kanan. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Yang baik kita lanjutkan, yang jelek kita tobatkan. Jangan kita ulang lagi. Kita sesali perbuatan yang jelek itu. Itulah cara kita mengoreksi diri kita. Jadi kita tidak butuh mengoreksi orang lain. Kadang-kadang kita itu lebih cenderung
mengoreksi orang lain kebanding daripada diri kita sendiri. Merasa lebih pintar, merasa lebih cantik, merasa lebih kaya, merasa lebih berilmu dengan orang lain. Kok bisa begitu? Karena dia tidak menghisab dirinya sendiri, mengoreksi dirinya sendiri. Itu bidayatnya. Itu pertama, al-mawazinatu bainal hasanati wassayiat. Jadi antara baik dan jahat. Mungkin berkisar itu ya perbuatan kita ya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunat, ada yang wajib. Kan hukum Allah itu ada berapa? Ada 5. Ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang mubah. Kita berada di mana? Berapa banyak kita sudah perbuat yang wajib? Berapa banyak sudah kita perbuat yang sunat? Berapa banyak kita mengerjakan barang makruh? Berapa banyak kita mengerjakan barang haram? Barang mubah? Sehingga kita bisa tahu kalau kita punya catatan. Yang rajin dicatat itu orang berutang, ya. Kalau orang berutang itu apalagi dia itu mindring orang itu, takut tidak kebayar nanti atau tidak diingat, dicatat itu. Tapi mencatat dirinya sendiri tidak pernah itu. Punya dosa kita pendak. Ada yang tidak buat dosa. Semua kita buat dosa. Gitu. Ya. Jelas anak-anak? Atau misalnya kita buat satu catatan. Mana lebih banyak tidur saya kebanding baca Quran. Atau di rumah itu mana lebih banyak di depan HP kebanding di depan Quran. Nah, itu kan kita lihat kelihatan di tayangan-tayangan anak-anak sekarang kan kita lihat banyak orang diambil anaknya disebabkan kena HP. Itu HP-nya anaknya di belakang diambil sama orang. Tidak tahu. Kadang-kadang dia teman pacarnya sendiri tidak tahu diambil pacarnya sama orang lain. Betul apa betul? Ini yang perlu sekali yang namanya muhasabah itu. Jangan nanti cuma mutlahnya di waktu ujian aja. Kalau waktu ujian rajin mutlaah, tapi yang dia mutlahkan tidak dia bisa. Karena sering saya katakan anak-anak kalau ngaji itu yang penting dicatat itu. Apa yang kamu tidak bisa dicatat dalam satu buku itu nanti buat kamu lupa, tinggal dibuka saja kamus bukunya gitu. Apa yang kamu tidak bisa dicatat itu lalu ditanya sama gurunya ini apa artinya dicatat artinya. Supaya jangan nanti nyatetnya sama kitabnya sendiri. Hingga nanti kitabnya tidak kelihatan sama dabitannya itu. Nah, jadi perlu yang namanya apa? Koreksi. Atau dalam bahasa agama namanya apa? Muhasabah. Wafil abwab dalam beberapa pintu-pintu. Ada di situ ada namanya al-muqayasah. Pembanding. Itu muqayasah itu artinya membandingkan itu. Membandingkan diri kita, apakah kita ini tadi
Bahkan ada hasil penyelidikan anak-anak itu, kalau kita sudah umur 40 tahun katanya, terus lebih cenderung kepada kejahatan kebanding kebaikan, itu sudah tiketnya masuk neraka itu. Kalau umur 40 tahun, lalu lebih cenderung kepada perbuatan baik kebanding daripada perbuatan jahat, berarti tiketnya masuk surga. Jadi dalam doa kita, hanifan musliman, hanifan artinya cenderung kepada Islam. Aku tidak mau menjadi orang-orang musyrik. Jadi kita lebih cenderung kepada akhirat kebanding daripada dunia. Dunia ini kan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Apa enggak menipu sekarang? Coba itu. Mulus, pipinya mulus, kelihatan cantik, ternyata pakai make up. Mukanya putih, tapi betisnya hitam. Ada enggak seperti itu? Ada. Itu kan tipuan juga itu kan. Dilihat dari jauh, kita masih si kutangnya baik-baik saja, ternyata dia pakai BH kan. Kan tipuan itu. Itu. Yang paling berbahaya menipu diri sendiri. Wa ma yash'urun, tapi dia tidak terasa menipu dirinya sendiri. Yakhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia mau menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Allah dan orang beriman tidak bisa, tapi dia menipu dirinya sendiri, tapi dia tidak merasa menipu dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak muhasabah. Insya Allah kita nanti tidak akan menjadi malas atau apa itu. Mana lebih banyak main-mainnya kebanding mutalaah? Itu kan ya perang. Ya orang penyair bilang apa anak-anak? Hayatul ilmi bil mutalaah, mautul ilmi bi fakhzainil mar'ah katanya. Hidup ilmu dengan mutalaah, matinya ilmu dengan dua paha perempuan. Artinya dengan pacaran anak-anak itu bahaya itu. Bukan hanya bahaya, tapi pakai sega mubalaghah itu bahayanya bahaya gitu. Apalagi anak kita dari luar daerah itu, kalau sampai di rumah ndak bisa kan malu kita. Saya punya cucu di Dalwa itu, dia kuliah di sana. Dia terus belajar. Kalau kamu di sana belajar pulang-pulang ndak bisa, malu kita. Untuk ilmu sampai seberang sana itu, kok pulang-pulang ndak bisa, kan malu. Malu sama siapa? Malu kepada diri sendiri. Sudah saya cerita anak-anak. Ada orang pergi ke Jawa, mondok. 25 tahun dia mondok. Pulang-pulang disuruh untuk bawa zikir. Ayo ambil suara katanya. Dikiranya dia disuruh untuk nyanyi Indonesia Raya. Sampai orang-orang di rumah maki-maki dia. Ku mondok sampai 25 tahun, ku pulang-pulang tidak bisa bawa zikir katanya. Dia bilang polos, saya bukan mondok Pak, tinggal di Jawa cuma di bengkel. Itu, yang laki-laki apalagi itu. Tolong itu, jangan sampai laki-laki pulang-pulang tidak bisa baca khutbah. Ada orang yang anak pondok pulang disuruh baca khutbah, menggigil dia, keluar kencingnya. Jadi mulai sekarang kita mari muhasabah.
Al-muqayasah, membandingkan. Apa yang dibandingkan? Bainal khari wasyirri, antara yang baik dengan yang jahat. Coba kita perbandingkan. Mana lebih tenang orang berbuat kebaikan dengan berbuat kejahatan? Berbuat kebaikan. Nah, contoh misalnya apa? Misalnya ada pencuri gitu. Kalau pencuri itu tidak pernah tenang dia. 3 macam bahaya yang dia akan hadapi kalau jadi pencuri. Pertama, ketangkep. Kalau ketangkep, akibatnya apa? Kadang-kadang dibawa ke seme, bawa ke kubur, gitu kan? Yang kedua masuk penjara. Yang ketiga apa? Hah? Masuk rumah sakit. Tuh. Jauh perbedaan antara orang baik dengan orang jahat itu. Ada enggak orang jarang jadi copet terus pakai kerudung, terus pakai daster, terus apa itu? Kalau dia jadi penjahat, mau enggak seperti itu? Malahan pakai tato-tato kan? Semua pakai tato-tato. Kan jauh perbedaan antara orang baik dengan orang yang jahat itu. Kita perbandingkan saja antara anak pondok dengan pendidikan umum saja tidak mondok, itu saya kira perbedaan cara berpakaian, cara berakhlak beda enggak? Beda. Itu yang harus dimuhasabahkan itu. Itu disebut namanya apa? Al-muqayasah. Membandingkan bainal khairi wasyirri, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Wa khawatiruhuma, di antara kekhawatiran keduanya, mana lebih khawatir orang sholat dari gangguan manusia kebanding mencuri? Mana lebih tinggi khawatirnya? Di situ kita muhasabah kan? Mana lebih bersih orang ke masjid dibanding di tempat botoh, tempat masjid kan? Tuh. Itu jadi jadi muhasabah kepada kita. Wa khawatirihuma, mengandung kekhawatiran kepada kita. Kalau berbuat jahat banyak khawatirnya. Apalagi berzina itu paling besar khawatirnya kalau orang berzina. Apalagi perempuan berzina, nanti kalau sudah berzina pasti mengandung anak orang kan? Itu kan bisa malu 7 keturunan dia itu. Perut buncit, terus bapaknya ndak ada, jadi orang Salome, satu lubang rame-rame. Tuh khawatir itu. Kalau berbuat baik ndak ada kekhawatirannya kan? Apalagi kita bisa bahasa itu anak-anak kemana-mana, ndak khawatir kita. Rasulullah mengatakan mana arafa lisak qaumin salima amakrihim. Barang siapa mengenal bahasa kaumnya dia selamat daripada tipu daya mereka. Masuk ke Arab kita bisa bahasa Arab. Terus masuk ke Inggris kita bisa bahasa Inggris. Selamat kita. Dia enggak punya uang, akhirnya punya uang. Tapi bahasa Arabnya belajar. Jangan nanya sama orang yang tidak bisa bahasa Arab. Ada anak-anak itu, dia nanya sama orang yang bukan bahasa Arab. Quran itu Pak bahasa Arab ya? Oh iya bahasa Arab. Gitu. Lalu dia pergi ke toko kitab, di situ dia masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Innal ladzina kafaru. Dia mau beli Quran itu. Karena diceritakan bahwa Quran itu bahasa Arab. Begitu dia masuk,
innal ladzina kafaru, si jawab sama pedagang, sawaun alaihim. Kan? Karena dia tidak belajar, dia pergi ke Arab, nanya di rumah. Kalau di Arab itu kalau kita mau belanja itu bagaimana? Kam hadza, berapa harganya ini, gitu kan? Nah, terus begitu dia sampai di Arab, dia mau beli sandal. Kam hadza, diambil satu sandalnya. Tuh. Khamsa riyal katanya. Pedagang mengatakan khamsa riyal. Dia mau beli sepasang sekarang. Sepasang mau dibeli. Apa bahasa Arabnya? Kam rakaat ini? Kan? Dia ingat sama salat subuh itu. 2 rakaat itu kan? Kam rakaat ini katanya. Dijawab sama dijawab sama pedagang karena dia tahu bodoh kan. Kam rakaat ini lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, itu. Nah, ini jadi belajarnya sama orang-orang yang betul-betul bisa. Gitu. Saya kemarin tahun 2016 itu anak-anak ya, saya bully orang Arab itu. Saya mau salat jamaah di Masjid Ampung itu di Jeddah itu. Isya hadza maknahu, kam hadza maknahu. Supir, apa ini maknanya? Terus saya pakai bahasa Arab sasak. Ingkan pipulus kullu lulus, ingkan pipulus, ingkan ma pipulus anda mampus. Ingkan pipulus kullu lulus, ingkan ma pipulus anda mampus. Es lulus, es mampus. Dia tanya sama saya itu. Dikiranya bahasa Arab, padahal itu bahasa Lombok. Nah, ini anak-anak. Jadi jangan dibully kita sama orang kalau kita tidak belajar pada ahlinya. Mampus. Dan saya kata, mampus maut segitu kan dia. Lulus, najah. Itu bahasa Arabnya kan najah gitu, lulus. Nah, itu anak-anak banyak contoh-contoh seperti itu. Nah, makanya kita perlu muhasabah kepada diri kita. Bagaimana caranya? Apakah saya ini sudah pintar apa tidak? Hanya kita adakan yang namanya evaluasi kemarin kan, supaya kita tahu anak-anak kita mana yang sungguh-sungguh belajar apa tidak. Apakah dia muhasabah kepada dirinya atau tidak. Itu. Awal inqiyadu lil ula. Kita harus mengikuti khair, kebaikan. Wa kam'il saniyati, dan kita menghilangkan yang kedua yaitu syarri. Yang kita ikut kebaikan, yang kita tinggalkan kejahatan. Nah, itu orang bisa begitu tuh karena dia muhasabah. Itu yang pertama itu, fil abwab namanya. Muhasabah fil abwab. Pintu masuk. Kemudian yang kedua itu, wafil muamalat. Kita harus muhasabah di dalam pergaulan, di dalam jual beli dan sebagainya. Baina awqatil hudur, di antara waktu-waktu yang harus kita hadir itu, misalnya kita jadi pedagang, gitu. Jam berapa kita harus masuk ke toko? Jam berapa kita harus masuk ke pasar?
Kemudian bagaimana itu? Kita supaya tahu itu ada namanya jadwal itu. Misalnya sekolah seperti kamu itu. Misalnya kalau di madrasah masuknya jam berapa? Setengah 8. 15 sebelum setengah 8 kita hadir di madrasah. Ngerti anak-anak? Kemudian kegiatan yang ada di pondok dikurangi. Itu muhasabahnya. Ya kadang-kadang kamu itu lama keluar itu karena masih bersoleh apa namanya itu? Ya masih poles-poles. Siapa mau dipolesin coba? Nah itu. Begitu dia keluar poles lagi di depan kaca. Kadang-kadang sepion mobil ndak kemana-mana dia gitu. Itu. Ah itu. Jadi perlu itu kita muhasabah tentang waktu. Apa kata Khairil Anwar? Sudah saya anukan Khairil Anwar. Apa katanya sajaknya? Masih ingat ya? Waktu itu ialah uang katanya. Harus dihemat, jangan dibuang. Jika ditinggalkan terluang, rezeki tentu terbang mengawang. Itu harganya yang namanya waktu. Waktu itu umur, anak-anak. Kita pakai cuma 1 kali umur itu. Tidak bisa 2 kali, seperti makanan waktu itu. Kalau pagi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, kita rugi. Karena pagi besok tidak dia pagi itu. Sama sekarang malam apa ini? Malam Rebo. Apakah dia malam Rebo yang dulu dengan sekarang? Ya bukan kan? Yang malam Rebo dulu hadir apa enggak? Tidak kan? Kerugi dia itu. Bainal awqatil hudur wa riayah. Mana waktu kita hadir dan mana waktu yang harus kita pelihara. Wa baina awqatidz zahul wal ghafalat. Antara waktu yang membuat kita lupa, di antara waktu yang membuat kita lalai. Kita harus muhasabah itu. Kenapa kita sering lupa itu? Kenapa? Apa penyebabnya kita sering lupa? Kan biasa ya, kita lupa itu, apalagi sudah tua, umur saya itu kadang-kadang banyak lupanya. Kadang-kadang orang itu pelajaran sering lupa, tapi kalau uang enggak. Gitu. Diingat terus uangnya. Wa baina awqatiz zahul wal ghafalat. Tolong dipelihara itu antara waktu yang membuat kita lupa, antara waktu yang membuat kita lalai. Sakit-sakit sekedih tidak belajar, susah. Engkau pilak-pilak doang deh. Sampai saya sudah gambarkan tadi, masuk WC enggak? Mana dia ini, kenapa enggak ngaji? Izin Dato'. Kenapa? Dia ke WC. Kalah siapa? Kemudian yang ketiga, fil akhlak. Kita muhasabah juga dengan akhlak. Bainal fadail wa razail. Kita muhasabah, apakah ini mendatangkan kelebihan, apakah ini mendatangkan kerugian. Dalam bertingkah laku, dalam berbicara. Kan banyak kamu pelajari akhlak itu kan. Bagaimana akhlak kita tidur, bagaimana akhlak kita berpakaian,
pakaian, sudah ada semua itu. Akhlak kita terhadap guru bagaimana? Akhlak kita terhadap ibu bapak itu. Mana yang mendatangkan kelebihan dan mana yang mendatangkan kerugian? Itu yang dimuhasabah pada diri kita. Apa akhlak saya ini sudah baik apa tidak gitu. Apakah fadail atau radzail? Wal malakat al-fadilah waradiah. Apakah kita sudah memiliki akhlak yang mempunyai kelebihan atau akhlak yang membawa kerusakan? Kalau dalam bahasa lain ada namanya akhlak mahmudah, ada namanya akhlak madhmu. Apakah kita di tempat akhlak yang mahmudah atau di tempat akhlak yang tercela? Nah, ini yang kita perlu, namanya tadi muhasabah. Nah, kalau ini kita bisa pelihara, insya Allah kita tidak perlu dijaga oleh siapa-siapa, karena kita bisa menjaga diri kita sendiri. Makanya ayat Quran mengatakan, ku ampusakum wahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jaga diri kita itu bagaimana caranya? Adalah dengan melalui muhasabah. Maaf nanti siapa jangan, kok itu kenapa dipecat? Nah, jangan heran kenapa dipecat itu kan. Mungkin akhlaknya yang tidak baik kan gitu. Tingkah lakunya yang tidak baik. Insya Allah kalau akhlak kita baik, kemana kita pergi akan selamat gitu. Nah, ini antara lain poin tafakur yang kelima tadi. Apa tadi yang kelima itu? Fikratu fi taksiri nafsi anit ta'at ma ihsanillahi ilahi yatawalladu minhal haya. Dan tafakurlah tentang kekurangan diri di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT akan bisa melahirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haya di hadapan Allah, malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.